Halo semua, kembali lagi di channel Mia Audina. Pada kali ini kita akan membahas mengenai mengkaji gaya bahasa penulis dalam menggambarkan cerita di dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Yang akan dikaji kali ini ialah tokoh, alur, latar, dan amanat dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Yang pertama akan kita bahas adalah gaya bahasa penulis dalam menggambarkan tokoh yang terdapat di dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari, yakni tokoh aku, ayah, dua tetangga di belakang rumah, dan ibu. Yang pertama adalah tokoh aku. Tokoh aku merupakan tokoh utama di dalam cerpen Rumah yang Terang. Tokoh aku digambarkan secara narasi melalui isi cerpen, yakni pada bagian listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Di cerpen ini masih banyak bagian yang menyebutkan tentang sosok si aku. Namun, hingga akhir cerpen penulis tidak menjelaskan nama dari tokoh aku. Yang selanjutnya adalah tokoh ayah. Tokoh ayah di dalam cerpen digambarkan melalui narasi, namun belum diketahui siapa nama dari ayah. Sampai sekian lama rumahku tetap gelap, ayahku tidak mau pasang listrik. Hingga akhirnya diketahuilah nama dari tokoh ayah, yakni Haji Bakir. Yang diketahui dari dialog dua tetangga di belakang rumah. Tentu saja dua tetangga itulah sumbernya. Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bakil. Dia kaya tetapi tak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Selanjutnya tokoh dua tetangga belakang rumah. Tokoh dua tetangga belakang rumah dijelaskan secara narasi oleh tokoh aku di dalam isi cerpen. Seperti dalam kutipan, bedanya yang dibawa ke rumahku adalah celoteh-celoteh sengit dua tetangga di belakang rumahku. Juga salah satu kutipan, dua tetangga belakang yang tentu saja sudah pasang listrik mendekatiku. Namun, penulis tidak menjelaskan hingga akhir cerpen usia dan juga jenis kelamin dari tokoh dua tetangga di belakang rumah. Dan yang terakhir adalah tokoh ibu. Tokoh ibu merupakan tokoh sampingan yang hanya disebutkan sekali dalam cerpen, yakni dalam kutipan, sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Aku enggan menjamah saklar karena setiap kali aku melakukan hal itu, tiba-tiba bayangan ayah muncul dan kudengar keletak-keletik suara tasbihnya. Baiklah, setelah membahas mengenai gaya bahasa penulis dalam menggambarkan tokoh, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya bahasa penulis dalam menggambarkan alur yang terdapat di dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari, yakni alur yang terdapat di dalam cerpen ini adalah alur campuran. Yang mana alur ini menceritakan tentang tokoh si aku yang menceritakan bahwa listrik telah masuk ke dalam kampungnya. Namun, ayahnya tidak mau untuk memasang listrik. Ayahnya tetap mau menggunakan penerangan seadanya. Hal tersebut menimbulkan gunjingan dari dua tetangga di belakang rumahnya yang mulai menceloteh dan memfitnah Haji Bakir yang dikatai sebagai Haji Bakil karena pelit dan tidak mau memasang listrik. Tokoh si aku di sini merayu ayahnya agar mau untuk memasang listrik dan untuk memudahkan segala kegiatan di malam hari. Namun, perkataan dari tokoh aku malah membuat ayahnya tersinggung dan Haji Bakir tetap tidak mau untuk memasang listrik. Hingga pada saat Haji Bakir sakit, ia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Tokoh si aku yang merasa bahwa ayahnya tidak mau dibawa ke rumah sakit karena diterangi oleh lampu yang dialiri listrik, berkata kepada ayahnya yakni Haji Bakir bahwa ia akan meminta kepada pihak rumah sakit agar tidak menggunakan listrik. Haji Bakir yang mendengar perkataan anaknya merasa tersinggung dan tokoh si aku sebagai anak Haji Bakir menjadi merasa bersalah karena telah berkata seperti itu kepada ayahnya. Hingga akhirnya Haji Bakir pun meninggal dunia.
Namun, sebelum akhir hayatnya, Haji Bakir mengatakan kepada anaknya apa alasan ia tidak mau memasang listrik, yang semakin membuat anaknya terdiam dan tidak berani berkata apa-apa dan merasa bersalah kepada ayahnya. Hingga akhirnya ketika beliau meninggal, diadakannya tahlilan di rumah tokoh si Aku yang telah memasang listrik. Tokoh dua tetangga di belakang rumah yang merasa senang karena sudah memasang listrik mulai untuk menggunjingin Haji Bakir karena hingga akhir hayatnya tidak mau memasang listrik juga. Tokoh si Aku yang tidak terima mendengar perkataan mereka mengatakan alasan mengapa ayahnya tidak mau memasang listrik, yakni ayahnya takut jika ia menggunakan cahaya di dunia tidak akan tersisa lagi cahayanya di akhirat. Para tamu yang datang termasuk dua tetangga di belakang rumah yang datang untuk bertahlil terdiam mendengar ucapan dari tokoh si Aku. Begitu juga dengan tokoh si Aku yang terdiam dan menunduk. Begitulah jalannya alur yang terdapat di dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar yang terdapat di dalam cerpen Rumah yang Terang. Latar terbagi atas 3, yakni latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama akan kita bahas yakni latar tempat. Latar tempat yang terdapat di dalam cerpen ini ialah di kampungku, kampung dari tokoh si Aku, dan juga di dalam rumah. Sebagaimana diceritakan di dalam cerpen tersebut oleh sang penulis, yakni dari awal cerita dimulai, yakni pada bagian listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan. Juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Lalu latar tempat di rumahku, yakni sebuah tiang lampu tertancap di depan rumahku. Seperti teman-temannya sesama tiang listrik yang membawa perubahan pada rumah yang terdekat, demikian pula halnya beton langsing yang menyangga kabel-kabel di depan rumahku itu. Bedanya, yang dibawa ke rumahku adalah celoteh-celoteh sengit 2 tetangga di belakang rumah. Selanjutnya adalah latar suasana. Suasana yang terdapat di dalam cerpen ini ialah gelap dan hening. Digambarkan bagaimana suasana gelap di dalam rumah karena belum adanya listrik di rumah tokoh si Aku. Juga hening, yakni digambarkan pada bagian aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan oleh para tamu. Karena aku sendiri pernah menertawakan pikiran ayah yang anti itu. Aneh, para tamu malah menunduk, aku juga menunduk. Selanjutnya, latar waktu yang terdapat di dalam cerpen ini yakni malam dan sore hari. Digambarkan pada bagian bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tergambarkan pada bagian itu yakni suasana malam hari. Selanjutnya, suasana sore hari digambarkan. Sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Begitulah bagaimana latar yang terdapat di dalam cerpen ini yang digambarkan oleh sang penulis di dalam cerpennya. Selanjutnya adalah amanat, gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menggambarkan amanat yang terdapat di dalam cerpen Rumah yang Terang. Amanat yang dapat diambil dalam cerpen ini yakni kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Sebagaimana digambarkan 2 tetangga belakang rumah yang suka menggunjing dan berprasangka buruk kepada Haji Bakir karena tidak mau memasang listrik. Juga kepada tokoh si Aku sebagai anak Haji Bakir yang berprasangka buruk kepada ayahnya. Dan juga terdapat amanat bahwa kita tidak boleh menyinggung hati orang tua. Sebagaimana digambarkan dalam cerpen ini, bagaimana tokoh Aku yang telah mengatakan kalimat yang membuat Haji Bakir menjadi tersinggung, yang akhirnya membuat tokoh Aku menjadi menyesal dan merasa bersalah kepada ayahnya. Dan amanat yang terakhir adalah sabar dan ikhlas menerima pendapat orang lain.
Bagaimana Haji Bakir yang tetap diam dan menerima olok-olokan dan celotehan yang dilontarkan para tetangganya, yang mengolok-olok tentang dirinya juga kepada anaknya yang telah berprasangka buruk kepadanya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.